Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abadi Nugroho, dosen tetap kampus Sekolah Tinggi Teknologi Puntang. Saat ini, saya bekerja di program studi Teknik Informatika, program sarjana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam melaksanakan pengajaran, saya selalu menggunakan metode pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Karena dalam program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bontang sudah menggunakan pembelajaran berbasis OBE, Outcome Based Education. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan metode ini dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, dalam aspek delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Materi pembelajaran, metode pembelajaran juga akan saya sampaikan pada aspek delivery. Selanjutnya, pada interaction, saya akan menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, assessment atau penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem basis data. Selanjutnya, nanti saya akan memperlihatkan rekaman proses pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah sistem basis data dengan kode TI 323. Mata kuliah sistem basis data merupakan mata kuliah inti keprodian dengan bobot SKS 3, yang merupakan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini berada di semester 3. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar sistem basis data, pemodelan data relasional, serta implementasinya sistem pengelolaan basis data menggunakan teknologi RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Mahasiswa akan mempelajari proses perancangan database mulai dari analisis kebutuhan, pemodelan Entity Relationship Diagram atau ERD, normalisasi, hingga implementasi menggunakan bahasa SQL. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi target CPMK dan CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi. Mata kuliah ini mendukung CPL Prodi dengan kode CPL 05, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. CPMK dari mata kuliah ini yaitu berkode CPM 051 yang berisi bahwa mahasiswa bisa menganalisis dan mengimplementasi desain database dari studi kasus ke software DBMS dan bahasa pemrograman. Dari CPMK tersebut diturunkan ke beberapa sub CPMK yang akan menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan pada mata kuliah sistem basis data. Sub CPMK tersebut diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi basis data, menjelaskan operasi-operasi dasar basis data, menjelaskan tujuan penerapan basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem basis data, menjelaskan penggunaan bahasa dalam basis data, dan menjelaskan jenjang data dalam basis data. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan model relasional, menjelaskan istilah-istilah dalam model relasional, menjelaskan key dan atribut deskriptif. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan normalisasi, menampilkan rancangan basis data melalui tahapan normalisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar SQL, menjelaskan dan menampilkan perintah-perintah SQL. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menghasilkan diagram ER dan mengimplementasikan ke DBMS. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan query untuk mengolah data dalam basis data dan menampilkannya ke dalam bentuk laporan. Kemudian selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini yang pertama adalah konsep dasar basis data, yang kedua operasi dasar basis data,
Kemudian yang ketiga, sistem basis data dan jenjang data. Yang keempat, model data relasional. Yang kelima, normalisasi. Kemudian yang keenam ada SQL. Yang ketujuh, entity relationship diagram. Dan yang kedelapan ada query dan pembuatan laporan basis data. Selanjutnya, pustaka utama yang digunakan untuk pembelajaran ini yaitu Database System Concept edisi ke-6 ya, dari Henry F. Ford, penerbitnya McGraw-Hill, dan beberapa pustaka pendukung lainnya, termasuk modul praktikum. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah ceramah, kemudian project-based learning, kolaboratif, tutorial, dan praktikum. Penyampaian materi dalam 16 pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain Siakat untuk presensi, ada LMS menggunakan Edlink, dan beberapa software seperti Laragon atau SAM, MySQL, dan Draw.io. Sistem penilaian terdiri dari beberapa unsur, diantaranya nilai UAS, UTS, praktikum, tugas, kuis, dan kehadiran. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan rekaman proses pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, pada malam hari ini ya kita ketemu lagi di mata kuliah sistem basis data ya, yang mana pada malam hari ini kita akan berdiskusi ya, akan belajar terkait dengan materi entity relationship diagram ya. Nah, kemudian kira-kira masih ingat nggak CPL Prodi gitu ya? Nah, ini sebagai pengingat ini ya. Jadi program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Butang ya, ini punya CPL ya, atau capaian pembelajaran lulusan ya. Dan kebetulan di mata kuliah kita, sistem basis data ini dititipi oleh program studi untuk membahas terkait dengan CPL 05, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer informatika dalam mendesain, mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ya. Kemudian apa CPMK-nya? Ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah, target dari mata kuliah ini adalah supaya nanti kalian ya itu bisa menganalisis dan mengimplementasi desain database dari studi kasus ya ke software, DBMS, dan bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kira-kira sub CPMK mana yang nanti akan kita pelajari ya, yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu sub CPMK yang bagian nomor 0516 ya 23, yang isinya adalah mahasiswa mampu menghasilkan desain ER dan mengimplementasikan ke dalam DBMS ya. Jadi malam hari ini nanti kita akan fokus terkait dengan diagram ER ya, ER diagram lah seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa pada malam hari ini? Yaitu yang pertama adalah memahami pengertian ER diagram atau entity relationship diagram dan perannya dalam basis data. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen utama ER diagram ya, itu ada entity, ada atribut, dan relationship ya. Kemudian berikutnya menerapkan kaidah cardinality. Cardinality itu hubungan ya antar entitas. Kemudian modality yaitu jumlah minimum partisipasi dalam entitas, dalam sebuah relasi. Artinya entitas itu minimal ada berapa partisipan ya. Kemudian berikutnya adalah membuat ER diagram sederhana untuk studi kasus yang nyata. Oke. Selanjutnya pada malam hari ini ya kita sampai di pertemuan ke-12 di mana nanti di pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif ya, dan berbasis proyek atau project based learning. Jadi malam hari ini kita akan menggunakan metode itu. Dan perangkat pembelajaran atau perangkat belajar yang harus kita siapkan diantaranya yang pertama adalah PC atau laptop
ya. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan menggunakan software Draw.io, ya. Kita nanti akan berkolaboratif, ya, akan kita bentuk tim untuk bisa bekerja sama, ya, secara real time untuk mengerjakan tugas yang nanti akan kita berikan. Kemudian berikutnya kita akan bahas dulu, ya, sebelum kita diskusi, ya, kita akan bahas dulu terkait dengan pengertian ER diagram, ya. Jadi perlu diketahui bahwa ER diagram ini merupakan sebuah diagram visual, ya, diagram visual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sebuah sistem. Nah, khususnya di sini dalam implementasi desain basis data. Nah, kemudian di dalam ER diagram sendiri itu ada yang namanya entitas, kemudian ada atribut, ya. Kemudian yang ketiga ada relasi. Relasi itu hubungan antar entitas, ya. Nah, selanjutnya saat ini itu dikenal setidaknya sebenarnya ada lebih dari 4, ya, notasi utama atau notasi atau mungkin bisa dikenal dengan istilahnya apa ya, simbol lah, ya, simbol ER diagram. Nah, itu yang sering dipakai saat ini ada 4. Ya, meskipun pada kenyataannya lebih dari 4, gitu ya. Yang pertama itu notasi Chen, ya. Nah, itu pada tahun 1976, ya. Nah, kemudian notasi Chen ini bentuknya itu notasi yang sifatnya itu konseptual, ya, paling dasar, basic, ya. Kemudian ciri khasnya itu ada bentuk entitasnya itu persegi, ya. Kemudian atributnya itu oval, relationship-nya itu bentuknya belah ketupat. Sedangkan penghubungnya nanti menggunakan garis lurus. Nah, selanjutnya simbol kardinalitasnya. Kardinalitas itu adalah simbol keterkaitan, hubungan antar entitasnya. Itu ada yang namanya one to many atau simbolnya itu 1:1 gitu, ya. Kemudian ada one to many, 1 banding banyak gitu, ya. Kemudian ada many to many. Kemudian yang kedua itu ada notasi dari crown foot, ya. Nah, ini tuh yang menjadi ciri khasnya. Notasi ini adalah bentuk gambar kayak kaki gagak gitu, ya. Nah, jadi bentuknya itu apa namanya, kayak kaki gagak gitu, ya. Nanti ada gambarnya, ya, di selanjutnya. Nah, notasi ini sebenarnya cukup populer di dunia industri, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada UML, ya. Mungkin teman-teman juga kenal dengan yang namanya UML, ya. Nah, ini biasanya digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, simbol-simbolnya juga ada, ya, panah, kemudian kardinalitasnya juga ada, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga notasi yang sering dipakai oleh departemen, ya, pemerintahan AS. Nah, ini umum dipakai, yaitu IDF1X gitu, ya. Nah, di sini simbol kardinalitasnya ya hanya 1 dan banyak gitu, ya. Dan jenis relationship-nya ada garis padat dan garis putus-putus. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini kan keterangan, ya, model yang sebenarnya seperti apa gitu, ya. Nah, kita akan lihat, ya. Nah, seperti ini gambar realitanya, ya. Jadi untuk Chen, ya, Chen yang 1976 ini bentuknya itu ada atribut, ya. Itu bentuknya bulat, ya. Kemudian entitas itu bentuknya persegi panjang. Nah, contohnya di sini ada diagram antara buku dan chapter, ya. Artinya terdapat, artinya di dalam buku, di dalam satu buku itu biasanya terdapat beberapa chapter. Nah, contohnya begitu, cara membacanya begitu, ya. Nah, ini model Chen begini. Nah, kalau modelnya crown foot, ya, kayak tadi dibilang kaki gagak gitu, ya. Nah, itu modelnya begini, ya. Ini simbol dari apa namanya crown foot. Nah, kalau misalnya nanti kalian melihat modelnya begini, berarti dia punya crown. Kalau kalian melihat seperti ini, dia berarti modelnya Chen, ya. Nah, kemudian yang sering dipakai oleh pemerintah AS, ya, seperti ini, ya, IDF1X, yang modelnya berbeda notasinya. Kemudian UML ini juga sering dipakai, ya, di perusahaan. Dia bisa menggunakan simbol yang seperti ini, ya. Jadi ada hubungan antar entitasnya. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan enggak terkait dengan apa namanya penjelasan notasi ER diagram ini. Mungkin kalau ada yang bertanya, silahkan bisa bertanya. Ada? Saya, Oke, silakan Mas Agus. perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Setiawan dari kelas sore. Pertanyaan saya, Pak, dari keempat notasi tersebut, manakah yang paling mudah untuk pemula atau seseorang yang baru belajar sistem? Oke, baik, pertanyaan yang bagus, ya, dari Mas Agus. Jadi
tadi di sini ada banyak notasi ya, ada banyak notasi. Nah, kira-kira mana notasi yang mungkin bisa dianggap kayak untuk pemula ya, untuk baru belajar sistem, untuk mengenali sistem ya. Ya, itu berdasarkan dari beberapa referensi ya, yang memang di situ kebutuhannya basic, yaitu adalah notasi Chen. Nah, notasi Chen ini sangat sederhana sekali. Bagi pemula, ini sangat mudah karena simbolnya hanya kotak ya. Kemudian untuk relasi itu langsung disimbolkan dengan angka 1 untuk one, kalau untuk many langsung disimbolkan huruf n gitu ya. Dan cara bacanya juga paling sederhana. Nah, mungkin Mas Agus untuk memulai belajar terkait dengan notasi ER diagram, kita nanti juga akan belajar menggunakan notasi Chen ya. Jadi nanti dalam diskusi kita nanti kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan notasi Chen. Nah, sebenarnya dari beberapa notasi ini itu disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan industri. Bagi programmer ya, programmer mungkin dia akan lebih suka menggunakan OML gitu ya. Atau mungkin bagi untuk memenuhi kebutuhan apa namanya pasar industri di US gitu ya, Amerika, pemerintah Amerika, maka biasanya menggunakan IDF1X ini, pasti dia pakainya ini ya. Karena kalau pakai yang lain tidak memenuhi standar. Nah, dan juga untuk Crown Food juga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mau pakai yang mana itu sesuaikan dengan industri. Tapi kalau kita levelnya masih belajar ya pemula, itu kita bisa menggunakan atau memulai dengan diagram Chen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya, di mana nanti di sesi diskusi ini saya akan bentuk ya kalian menjadi 3 kelompok itu ya, 3 kelompok, satu kelompok 3 orang ya, di mana nanti saya akan berikan ya, akan sedikit nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan ER diagram ya, kemudian nanti kita minta untuk mengembangkan dari ER diagram yang ada ini ya. Kemudian silakan dikembangkan satu kelompok itu nanti menambahkan satu entitas dan menambahkan atribut yang tersedia di sana. Kemudian untuk mengerjakannya, kita nanti menggunakan software ya untuk kolaboratif. Jadi nanti kalian bisa bekerja secara bersama-sama, berbarengan menggunakan software Draw.io. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan coba diskusi. Kita bagi kelompok ya, satu kelompok 3 orang. Kemudian nanti silakan kalian login dulu ke Draw.io kalian ya. Kemudian nanti kita akan berkolaborasi di sana. Sambil kalian membuka Draw.io, saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan entitas yang Chen ini untuk bisa kalian nanti tindak lanjuti bekerja secara diskusi. Oke, baik. Yang pertama ya. Jadi kalau di notasi Chen itu kan simbolnya simbol entitas ya. Entitas itu kotak ya. Entitas itu apa sih? Entitas itu sesuatu objek ya, objek di dalam lingkungan sekitar. Misalnya ketika kita melihat dalam sebuah institusi ya, sistem informasi akademik ya di dalam sebuah kampus, itu kan ada entitas-entitas ya, diantaranya apa? Di sana di kampus itu kan ada yang namanya dosen, ada yang namanya mahasiswa, ada yang namanya mata kuliah. Nah, itu namanya adalah entitas. Kemudian ruang kelas itu juga entitas. Jadi atribut ini adalah sesuatu elemen yang melekat di dalam entitas itu. Jadi atributnya apa? Contoh misalnya gini, di sini ada dosen ya. Nah, dosen itu apa sih yang melekat di dosen? Dosen itu kan punya NIDN, ya kan? Kemudian punya nama, benar kan? Terus punya alamat, punya jabatan, punya nomor telepon dan lain sebagainya. Masih banyak. Nah, kenapa ini 4? Ya nanti bisa ditambahkan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi atribut nanti biasanya akan didefinisikan ya. Atributnya akan dideskripsikan berdasarkan dengan kebutuhan. Bisa jadi antara kampus satu dengan kampus yang lain akan punya atribut yang berbeda. Meskipun dia dalam satu sistem ya, siakat gitu ya. Biasanya mereka akan mendeskripsikan entitas itu akan berbeda-beda. Tapi biasanya pada umumnya itu kayak NIDN, nama dosen itu pasti ada. Tapi untuk yang lain itu biasanya nanti akan menyesuaikan. Nah, kemudian ada dosen ya, kemudian di dalam kampus juga ada yang namanya mata kuliah. Nah, mata kuliah itu punya atribut yang namanya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS ya, deskripsi mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, terus antar entitas itu punya hubungan apa sih gitu ya? Misalnya nih antara dosen dan mata kuliah gitu ya. Antara dosen dan mata kuliah itu kan kalau misalnya kita
narasikan gitu ya. Dosen mengampu mata kuliah, benar ya? Nah, maka di situ punya relasi ya, punya hubungan kardinalitas ya. Setiap dosen itu bisa mengampu banyak atau lebih dari satu mata kuliah. Maka notasinya adalah one to many ya, 1 ke n. Nah, maka di situ notasinya adalah 1 ke n. Nah, nanti kalau misalnya hubungannya many to many ya, banyak ke banyak, maka nanti n ke m seperti itu. Nah, nanti kalian dari diagram ini silahkan dikembangkan ya. Jadi dari diagram ini nanti kita minta kalian kembangkan secara berkelompok ya, diskusi kelompok yang kita bagi menjadi 3, kembangkan, silahkan tambahkan entitas-entitasnya sehingga nanti akan jadi banyak ya. Nah, ketika ada banyak nanti akan terlihat nih keterkaitan antar entitas satu dengan entitas yang lainnya. Oke, nah terkait dengan perintah untuk diskusi ini, apakah bisa dipahami? Bisa ya, oke. Kalau bisa, sekarang silahkan kalian login di Draw.io, kemudian nanti kita akan lihat ya, yang sudah login. Silakan kalian login dan, nah sudah ya. Nah oke. Nah di sini kita ada nih, nah, ini sudah login ya. Siapa itu? Aninda sudah login. Oke. Kemudian ada Rana Triana, Muhammad Anif. Oke. Oke, beberapa sudah login ya. Nah, sekarang ini tugas kalian adalah silakan setiap kelompok ya, nanti tambahkan satu entitas ya di bawahnya secara berkolaboratif, secara langsung. Nanti kalian akan bisa menambahkan satu kelompok, satu entitas saja ya. Nah, setelah itu nanti hasilnya kalian bisa presentasikan di depan ya. Kemudian nanti kita akan ada sesi diskusi setelah itu. Bisa ya, cara menambahkan silakan di sebelah kiri ini ya. Di sini ada simbol ya. Untuk entitas kalian bisa gunakan kotak ya, atau di sini tambahkan aja, cari yang more shape untuk yang air diagram ya di sini. Oke. Bentar. Nah, ini ada entity relationship. Nah, kalian bisa gunakan yang di sini ya. Untuk menambahkan, kalian bisa tambahkan dengan cara, nah ini ada keterangannya nih, entity ya, kemudian ada juga keterangan terkait dengan hubungannya ya. Kalian tinggal klik, tarik, lepas saja di sini. Nah, kemudian nanti di sini silakan ditambahkan misalnya ada mata kuliah. Nah, kuliah. Nah, kemudian nanti untuk menambahkan atribut, kalian tinggal tambahkan di sini, tarik ya. Nah, kemudian kalau kalian cermat ya, di sini itu ada atribut yang titik-titik ya. Coba yang ini. Nah, ini yang bergaris bawah. Nah, yang bergaris bawah ini nanti akan dijadikan sebagai kandidat key atau kandidat kunci dari nanti tabel yang akan terbentuk setelah kita gambarkan air diagram ini. Nah, kemudian dari sini silakan nanti ditambahkan dengan menggunakan garis ini ya, relasi ya, atau kita tentukan dulu atributnya, tinggal ditarik. Nah, begini. Nah, kemudian di sini diganti ya, mata kuliah itu ada namanya ID MK ya kan. Kemudian seterusnya ditambahi, silahkan ditambahi entitas atribut yang lain ya. Kemudian nanti direlasikan. Nah, kalau untuk relasi ini nanti menggunakan segitiga relationship ini ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Silahkan nanti bisa dikerjakan. Oke. Oke, coba silakan coba. Baik, selanjutnya ini sudah ngerjain semua ya. Kita minta mungkin salah satu dari kelompok untuk maju. Nanti kita akan diskusikan terkait dengan hasil kerjaan dari kelompok yang sudah dikerjakan. Oke, mungkin kelompok mana yang akan mau maju? Silahkan, dipersilahkan. Salah satu aja. Kelompok 1, Pak. Oke, silakan 3 orang ya, satu kelompok maju. Silakan dijelaskan membuat yang mana. Oke. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan entitas yang sudah kelompok kami buat itu adalah entitas bernama mahasiswa yang memiliki 3 atribut utama, yaitu ada NIM, ada nama mahasiswa, dan juga alamat. Nah, baik, di dalam entitas mahasiswa ada nama atribut NIM yang di garis bawah itu ada
primary key-nya sebagai kunci ID yang bagian unik. Pada tes yang kami bikin terdapat relasi yaitu dosen dapat mengajar mahasiswa. Nah, di sini bisa berupa satu dosen mengajar beberapa mahasiswa atau mahasiswa diajar oleh satu dosen, setiap dosen. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa namanya? Di sini kelompoknya Mbak siapa namanya? Mbak Sarah ya. Mbak Sarah dan tim lah ya, sebut satu-satu. Kelompoknya Mbak Sarah menambahkan ya satu entitas yaitu mahasiswa ya di sini entitas mahasiswa. Nah kemudian entitas mahasiswa ini punya atribut NIM, nama mahasiswa dan alamat. Nah mungkin ada nggak tanggapan dari kelompok yang lain nih? Silakan. Ada yang mau menanggapi ini? Kira-kira siapa? Ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Ya silakan Mas. Mungkin dari mahasiswa itu bisa. Oke, jadi mahasiswa ini ditambahkan nomor telepon ya. Oke, bisa ya. Jadi untuk atribut dari entitas mahasiswa ini bisa juga ditambahkan nomor telepon ya, atau bisa ditambahkan dengan atribut yang lain. Ya, silakan nanti bisa juga kalian membuat 10 atribut juga boleh ya, 11 atribut dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Sarah. Kita kasih aplaus ya untuk kelompok Mbak Sarah. Oke, silakan kembali ke tempat. Proses diskusi kita sudah selesai ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan tugas mandiri ya. Tadi kita sudah diskusi dan kalian sudah paham dan bisa menggunakan atau membuat ya ER diagram dengan menggunakan notasi Chen. Nah, sekarang kita akan kasih tugas secara mandiri, yaitu terkait dengan studi kasus, di mana studi kasus di sini ada sebuah toko buku online ya yang menjual beberapa jenis buku kepada pelanggan melalui aplikasi berbasis web. Nah, kemudian setiap pelanggan memiliki akun yang menyimpan data seperti nama, email, dan riwayat transaksi. Nah, kemudian buku memiliki informasi seperti ISBN, judul, penulis, kategori, dan harga. Kemudian pelanggan dapat membeli lebih dari satu buku dalam satu transaksi dan satu buku bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Kemudian admin toko bertanggung jawab untuk menambahkan stok buku dan mengelola kategori. Nah, selanjutnya di dalam tugas mandiri ini ada panduan ya, langkah tugas ya, panduan mengerjakan tugas. Di antara yang pertama, kalian silakan identifikasi terlebih dahulu entitas utama. Misalnya nih, di situ ada buku, ada pelanggan, transaksi, admin, dan kategori. Nah, selanjutnya, tentukan atribut untuk masing-masing entitas. Kemudian selanjutnya, tentukan relasi antar entitas, ya, serta cardinality dan modality. Kemudian berikutnya yang keempat, buat diagram, ER diagramnya menggunakan notasi yang kamu pilih. Selanjutnya, berikan penjelasan ya, desain terkait dengan kenapa kamu merelasikan entitas itu ya. Kemudian struktur datanya seperti apa, kemudian dan skenario bisnis yang diwakili. Nah, kemudian selanjutnya nanti ketika sudah selesai kalian kerjakan ya, kumpulkan tugasnya di LMS Edling Stitek ya. Kemudian terkait dengan kriteria penilaian dari tugas ini, yaitu yang pertama dari aspek identifikasi entitas dan atribut itu bobotnya 25%, kemudian ketepatan relasi, cardinality dan modality itu ada 25%, kemudian ada visualisasi diagram dan penggunaan notasinya itu 20%, sedangkan yang terakhir penjelasan desain dan logika relasi itu ada 30%. Nah, terkait dengan tugas ini apakah sudah cukup jelas atau belum? Jelas. Cukup jelas ya. Baik, kesimpulan kita yaitu ER diagram atau ERD itu merupakan sebuah perangkat atau alat yang penting ya dalam mendesain sebuah basis data yang bertujuan untuk memodelkan struktur data ya secara visual dan logis. Nah, dengan melalui ER diagram ini ya kita bisa mendapatkan yang pertama ya, memahami peran ER dalam merancang skema basis data yang sistematis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen utama, di antaranya ada entitas, atribut, dan relasi sebagai fondasi model utama. Kemudian yang ketiga, menerapkan aturan cardinality dan modality untuk menunjukkan jumlah minimum dan maksimum partisipan entitas dalam sebuah relasi. Kemudian yang keempat,
yaitu membangun model ERD sederhana berdasarkan studi kasus yang nyata sebagai langkah awal dalam analisis dan implementasi sistem informasi. Nah, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.